tadi saya janji di awal acara akan ada tayangan tentang bagaimana NU dan Muhammadiyah di UIN. Kita lihat tayangan yang berikut ini. Beginilah suasana sholat tarawih di Masjid Fatullah UIN Syarif Hidayatullah. Sekilas memang tak ada yang berbeda dengan suasana masjid lainnya. Namun ternyata di masjid ini mengajarkan toleransi dan rasa saling menghormati yang tinggi. Alhamdulillah kalau di Masjid Fatullah UIN Jakarta ini kita toleransinya sangat tinggi sekali. Jadi bagi mereka yang mengikuti silakan, monggo dipersilakan. Nanti dilanjutkan dengan 23 rakaat. Itu kebiasaan kami setiap tahunnya. Sehingga ini kan toleransi sangat tinggi dan luar biasa. Rasa toleransi tersebut terasa ketika dua jamaah yaitu NU dengan Muhammadiyah dapat melaksanakan sholat tarawih secara bersamaan. Masjid ini dapat mengakomodir keduanya. Dalam pelaksanaan sholat tarawih, jamaah Muhammadiyah melaksanakan tarawih terlebih dahulu, yaitu 11 rakaat. Jamaah NU pun ikut sejak awal rakaat. Namun ketika witir, imam berganti. Dan setelah selesai 11 rakaat, jemaah NU melanjutkan sholat tarawihnya, yaitu 23 rakaat. Dari Banten, Tami Mauliana, Adi Nugroho melaporkan untuk Mata Najwa Metro TV. Saya ingin ke Pak Rektor, Pak Dede Rosyada. Kalau kita bicara kita ingin belajar, apa yang real konkret bisa diterapkan di UIN kalau kita belajar dari dua guru besar kita ini? Toleransi. Saya kira itu adalah modal besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Toleransi. Ya, toleransi. Dan itu juga akan bisa ditunjukkan lulusan-lulusan UIN adalah orang-orang yang toleran, yang menghargai perbedaan, yang mencintai keragaman. Iya, betul. Sangat mencintai keragaman. Jadi kita bisa bersama-sama, bisa bekerja bersama-sama antar semua faksi yang ada ini. Alhamdulillah, amin insya Allah. Terima kasih Pak Rektor. Dan bicara spesifik apa yang seharusnya bisa anak muda, kita sekarang ada di kampus, apa yang seharusnya anak muda bisa lakukan, apa yang bisa kita teladani dan bagaimana mengamalkan nilai-nilai keteladanan itu bagi anak muda. Saya ingin undang untuk bergabung di atas panggung Ketua GP Ansor yang juga Ketua BNP 2 TKI Nusron Wahid dan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dhanil Simanjuntak. Kita bicara soal anak muda. Anak muda kita masih ingat tidak ya kalau anak Ansor, anak PP Muhammadiyah tentunya tahu tentang Hadratus Syekh, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi kalau anak muda sekarang jujur-jujuran kira-kira tahu nggak ya kisah-kisah soal itu, Mas Dhanil? Iya, pertama Kiai Ahmad Dahlan ini anak muda. Jadi Muhammadiyah ini ya gerakan anak muda. Jadi kalau bisa disebut misalnya kalau anak muda sekarang ini Muhammadiyah ini sebenarnya gue banget gitu ya. Kalau Anda lihat tadi yang maju di sini Dr. Abdul Muti itu jauh lebih muda ketimbang Pak Kiai Haji Said Akil. Ini contoh saja bahwasannya Muhammadiyah ini memang gerakan anak muda karena Kiai Dahlan ketika beliau menginisiasi Muhammadiyah itu masih di bawah 40 tahunan. Kalau Mbak Nana baca misalnya salah satu tujuan dan maksud dari Muhammadiyah itu ada dua kata yang menarik, yaitu memajukan dan menggembirakan pengajaran Islam di Hindia Belanda. Memajukan, senjata untuk memajukan bagi Kiai Dahlan adalah memahami agama dengan benar dan baik. Bang Nusron? Kalau di kalangan aktivis NU tentunya kenal. Saya yakin juga kalau di kalangan aktivis Muhammadiyah juga mungkin kenal. Tapi kalau di masyarakat jamak hari ini, saya rasa-rasanya jangankan kenal Mbah Hashim atau kenal Pak Kiai Ahmad Dahlan. Kenal kebudayaan Jawa atau kenal kebudayaan Indonesia saja sudah remang-remang. Ini saya agak takut soal itu. Tetapi di balik itu memang kita harus menyampaikan kepada anak muda kita ini punya loh tokoh pahlawan bangsa yang wajib untuk diteladani. Jadi ini menjadi inspirasi. Kalau saudara Hanung dan saudara Roko membuat film, kemudian di bioskop, sudah saatnya juga ada pembelajaran tentang tokoh-tokoh pahlawan kita, seperti Mbah Hashim sama Pak Ahmad Dahlan ini lewat game. Game? Game. Supaya anak-anak kecil kita itu mulai kenal sejak kecil.
Ini anak-anak kita ini, bangsa Indonesia ini lebih kenal tokoh-tokoh dalam game maupun dalam tokoh-tokoh aplikasi di handphone maupun di Android daripada dengan tokoh-tokoh bangsa. Dan ini memang saya takut ingin sedikit menyuramkan masa depan bangsa kita kalau kondisi seperti ini. Ini membutuhkan kreativitas. Dan salah satu kehebatan Ki Ahmad Dahlan kan inovasi. Dan juga salah satu kehebatan Mbah Hashim kan mempunyai jargon usul fiqh yang sangat bagus, yaitu al-muhafadhuh alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kemampuan kita wal akhdhu mengambil satu, menangkap fenomena ini yang perlu ditanamkan pada anak-anak muda. Dan maka mencari metodologi yang lebih baik, al-aslah tadi itu. Ini penting sekali. Tidak hanya pada level keagamaan, tapi juga level kebangsaan itu juga. Konkretnya, realnya kalau kita bicara meneladani konteks tantangan kita beragama saat ini, apa tantangan terbesar saat ini, Mas Lukman? Kalau saya tahu Anda aktif di Twitter, dan kalau saya pantau tweet-tweetnya Mas Menteri ini, ada tweetnya yang menarik. Salah satunya, kita lihat dulu ya tweetnya Mas Lukman, boleh ditunjukkan tidak? Ada yang sudah kita pilih. Warung-warung tak perlu dipaksa tutup, kita harus hormati juga hak yang tak berkewajiban dan tak sedang berpuasa. Yang lainnya coba kita lihat. Yang satu lagi, menjadi yang terhormat itu adalah karena menghormati, bukan dihormati. Ya. Tantangan kita beragama sekarang semuanya ingin minta dihormati ya? Iya, jadi spirit, semangat yang kita bisa dapat dari kedua guru bangsa ini adalah ulas asih itu. Jadi agama itu baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dua-duanya sama dalam memaknai bagaimana nilai-nilai agama dalam hal ini Islam itu harus diimplementasikan dan harus bermuara akhir pada kemanfaatan umat manusia. Tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan bangsa. Itu, jadi agama itu pada dasarnya memberi. Gitu, tidak hanya sekedar menerima, tapi lebih kita itu dituntut untuk memberi terhadap hal-hal yang kebaikan, yang sifatnya positif. Nah, menghormati, menghargai itu hal-hal positif. Karenanya umat Islam Indonesia yang mayoritas ini sebenarnya harapan saya meneladani dua tokoh kita ini adalah bagaimana kita juga punya kesadaran untuk lebih memberi daripada hanya sekedar menuntut, menerima. Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Ki Ahmad Dahlan tidak pernah mengajarkan yang model-model kaku seperti ini. Tadi dikatakan agama itu menggembirakan, tapi seakan-akan hari ini agama itu menakutkan. Rasanya itu belum sah beragama kalau belum mengatakan orang itu berdosa.